Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan edukasi official. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal bagian yang ketiga, ya, dikhususkan untuk ujian tahap ketiga bidang PGSD. Perlu diketahui bahwa pembahasan soal tahap 3 ini telah dikembangkan oleh tim ahlinya, dan 100% ini merupakan soal FR, dan kita harus belajar lebih semangat lagi, dan kata wajib lolos di tahap ketiga itu harus tertanam di dalam diri kita supaya kita bisa lebih semangat mengikuti pembahasan soal-soal P3K. Oke, edukasi official merupakan channel pendidikan. Mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share jika pembahasan soal ini bermanfaat. Langsung saja kita masuk pembahasan soal yang pertama. Pembahasan soal tahap 3 100% soal FR. Nomor 31, ya, ini lanjutan dari bagian kedua. Perhatikan nomor 31 pada gambar tersebut, yaitu gaya yang terjadi seperti pada gambar adalah, ya, gaya yang terjadi seperti pada gambar adalah. Kita perhatikan di sini terdapat dua. Yang pertama yaitu orang tersebut yang melakukan panah, dan yang kedua yaitu panahnya. Jadi ada dua gaya yang terjadi pada gambar ini. A, gaya gesek dan gaya gravitasi. B, gaya pegas dan gaya magnet. C, gaya otot dan gaya gravitasi. D, gaya otot dan gaya pegas. E, gaya gesek dan gaya pegas. Kita perhatikan yaitu dua gambar tersebut. Yang pertama adalah orang tersebut. Orangnya ini dia sedang melakukan yaitu panah atau sedang melakukan memanah, maka di sini terjadi gaya otot, ya. Di sini gaya otot. Sedangkan pada gambar panah ini, ya, di sini ada namanya gaya pegas, ya. Kita perhatikan pembahasannya. Di sini yang dimaksud gaya otot itu adalah yaitu gaya yang dimiliki makhluk hidup yang mempunyai otot. Nah, di sini nampak yaitu gaya ototnya pada lengan, ya, pada lengan ini, gitu. Sedangkan gaya pegas adalah gaya yang dihasilkan oleh sebuah pegas yang memiliki sifat elastis. Pada panah ini gaya pegasnya adalah tali, ya, tali Kartini ini memiliki gaya pegas, ya, karena memiliki sifat elastis. Maka jawaban yang benar adalah yaitu D, gaya otot dan gaya pegas. Gaya ototnya terjadi pada orang, sedangkan gaya pegasnya terjadi pada panah tersebut. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 32. Penulisan kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat. Ingat, kata kuncinya adalah kata serapan yang tepat. A, makanlah makanan yang berfaedah. Kita perhatikan yang di garis bawah. B, sesudah salat dia pergi menemui ibunya. C, selama di dunia carilah bekal akhirat sebanyak-banyaknya. D, Baim rajin membaca Al-Quran setiap malam. E, amal salih akan mendapat balasan dari Tuhan yang Maha Esa. Kata kuncinya adalah kata serapan yang tepat dari opsi yang di garis bawah, yaitu berfaedah, salat, akhirat, Al-Quran, dan amal salah. Kita perhatikan pembahasannya. Di sini serapan yang tepat atau yang benar adalah berfaedah, ya. Berfaedah, bentuk bakunya adalah faedah. Sedangkan akhirat, bentuk bakunya adalah akhirat. Dan amal salih, bentuk bakunya adalah amal saleh. Dan Al-Quran, bentuk bakunya Al-Quran. Berarti jawaban yang tepat di sini
terdapat penulisan kata serapan yang tepat terdapat pada kalimat. Dan sini perhatikan adalah salat. Sesudah salat dia pergi menemui ibunya. Berarti jawabannya betul adalah yang B, ya. Karena berfaedah bakunya faedah. Sedangkan akhirat bakunya akhirat. Sedangkan amal saleh yaitu amal salih, bentuk bakunya amal saleh, dan Al-Qur'an tetap Al-Qur'an, ya, Al-Qur'an. Berarti yang tepat di sini adalah B. Sesudah salat dia pergi menemui ibunya. Berikutnya kita lanjut nomor 33. Perhatikan gambar berikut, yaitu terdapat dua mobil mainan, yaitu mobil A dan mobil B, ya. Massa mobil A 3 kg dan memiliki percepatan 2 meter per second kuadrat. Sedangkan massa mobil B 5 kg memiliki percepatan 3 meter per second kuadrat. Perbandingan gaya yang bekerja pada mobil mainan A dan B adalah, di sini kata kuncinya adalah perbandingan gaya. A 2:5, B 5:2, C 3:5, D 5:3, E 2:3. Perhatikan dua benda mobil mainan tersebut. Kita perhatikan pada pembahasan, kita akan mencoba yaitu menjelaskan secara terperinci. Di sini yang ditanya adalah gaya, perbandingan gaya. Rumus gaya itu adalah hasil kali massa dan percepatan. Massa itu simbolnya M, sedangkan percepatan ini simbolnya A. Berarti massa dikali dengan percepatan itulah hasil dari gaya, atau itulah disebut dengan gaya. Kita perhatikan, pertanyaannya adalah perbandingan gaya. Berarti perbandingan dua mobil mainan A dan B ini. Berarti gaya A atau FA banding dengan gaya B atau FB sama dengan, sedangkan rumus dari gaya tadi adalah massa kali percepatan. Karena di sini adalah gaya A, maka rumusnya adalah massa A dikali percepatan A. Ini rumusnya. Sedangkan gaya B, rumusnya adalah massa B dikali percepatan B. Ya. Oke. Sekarang kita masukkan nilainya. Massanya tadi 3 kg. Sedangkan percepatannya yaitu 2 untuk yang A. Maka massa A dikali percepatan A, massanya adalah 3. Sedangkan percepatannya adalah 2. Berarti 3 kali 2 berarti 6. Kita buat sini, kita buat dulu yaitu 6. Oke. Sedangkan yang B, massa B-nya yaitu 5, sedangkan percepatan B-nya yaitu 3. Berarti banding yaitu 15. 5 kali 3 yaitu 15. Kita boleh cara menggunakan opsi yang berbeda. Oke ya. Nah, di sini kalau di opsi sini kita buat yaitu karena ruas sebelah kiri 3 kita coret, sebelah kanan juga kita coret. Tinggallah 2:5. Berarti jawabannya adalah yang A di sini. Atau kita menggunakan opsi tadi 3 kali 2 yaitu 6, sedangkan 5 kali 3 yaitu 15. Berarti di sini adalah 6 banding atau 6/15 ya. Nah, di sini sama-sama kita bagi ya, sama-sama kita bagi. Kita bagi berapa di sini? Kita perhatikan. 6 dibagi 3 ya. 6 dibagi 3 adalah 2. Sedangkan 15 dibagi 3 adalah 5. Berarti 2:5. Oke ya. Boleh dengan cara seperti ini, boleh. Ya, boleh. Atau dengan cara seperti ini juga boleh. Terserah Bapak Ibu untuk memilih yang lebih mudah bagaimana. Oke ya. Berarti nomor 33 adalah jawabannya adalah A, yaitu 2:5. Kita lanjut. Nomor 34. Perhatikan macam-macam gaya berikut. 1. Gaya gesek. 2. Gaya magnet. 3. Gaya listrik. 4. Gaya pegas. 5. Gaya mesin. 6. Gaya gravitasi. Yang merupakan gaya tak sentuh adalah
Di sini kata kuncinya adalah gaya tak sentuh. Apa sih pengertian dari gaya tak sentuh? Kita lihat pembahasan tersebut. Ya, di sini yang disebut dengan gaya sentuh adalah gaya yang memerlukan sentuhan. Ya, gaya yang memerlukan sentuhan untuk bisa timbul. Contohnya apa gaya sentuh? Yaitu gaya gesek, gaya pegas, dan gaya mesin. Ini perlu ada sentuhan. Ya, sedangkan yang kedua yaitu gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh ini adalah gaya yang tidak memerlukan sentuhan, untuk bisa timbul. Contoh gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Jadi gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi tidak perlu adanya gaya sentuh, gitu ya, atau disebut dengan gaya tak sentuh. Tadi pertanyaannya adalah gaya tak sentuh, ya. Berarti gaya tak sentuh yang pertama adalah di sini tadi gaya tak sentuh adalah magnet. Berarti satu, ini magnet, ya, magnet. Setelah magnet baru gaya listrik, 3 gaya listrik. Setelah gaya listrik baru gaya gravitasi. Berarti 2 3 6. 2 3 6. Berarti jawabannya adalah D. Oke ya. Cukup mudah ya Bapak Ibu ya. Oke, berikutnya kita perhatikan yaitu organ. Perhatikan pada organ tubuh manusia ya. 1 2 3 4 5. Kita harus mengetahui yaitu masing-masing nama organ 1 2 3 4 dan 5 tersebut. Fungsi organ yang ditunjukkan nomor 2 pada gambar adalah, oke, berarti ini ya. Fungsi organ yang ditunjukkan nomor 2 ini apa? Ini organ apa terlebih dahulu? Ya, sebelum kita mengetahui fungsinya, kita harus mengetahui ini organ apa terdapat pada nomor 2. A. Mengeluarkan enzim amilase untuk pencernaan. B. Membantu pencernaan lemak dengan cairan empedu. C. Tempat penyerapan sari makanan. D. Tempat pembusukan sisa makanan. E. Memompa darah ke seluruh tubuh. Ini adalah fungsi. Sedangkan kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu nama organ pada nomor 2 tersebut. Setelah kita sudah mengetahui nama organ 1, 2, 3, 4, dan 5, maka kita akan mengetahui fungsinya. Ya, kita lihat pembahasannya di sini. Oke, kita akan kupas satu persatu. Ya, 1 yaitu paru-paru. Ya, nomor 1 tadi adalah paru-paru. Maka paru-paru fungsinya adalah tempat difusi gas O2 dan CO2 proses pernapasan. Inilah fungsi dari paru-paru adalah tempat difusi. Sedangkan nomor 2 tadi itu jantung, yaitu fungsinya memompa darah. Ya. Ketiga itu namanya usus halus. Fungsinya penyerapan sari makanan. Sedangkan yang keempat empedu. Empedu ini fungsinya adalah membantu menguraikan lemak, ya, membantu menguraikan lemak dengan cairan empedu. Dan fungsi lainnya adalah membantu fungsi hati dalam mengeluarkan zat sisa metabolisme di dalam tubuh. Yang kelima ini adalah usus besar yang berfungsi tempat pembusukan sisa pencernaan, ya, tempat pembusukan sisa pencernaan dan mengatur kadar air dalam feses. Berarti tadi adalah paru-paru dan 2 jantung, ketiga usus halus, keempat empedu, dan kelima usus besar. Kita lihat tadi sini. Berarti nomor 2 ini tadi apa? Nomor 2 ini adalah yaitu jantung. Fungsi jantung apa? Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh, ya. Oke. Lanjut, kita nomor 36. Toko berkah menjual beraneka macam buah. Semua buah dijual per kilogram. Harga apel yaitu 36.000 per kilogram. Maka buah apel terbanyak yang dapat dibeli junior dengan membawa uang 440 adalah A. 13 kg, B. 12 kg, C. 15 kg, D. 11 kg, E. 10 kg.
Ya, di sini kita perlu analisis ya. Sedangkan harga apel per kilonya 36.000. Dan si junior tadi membawa uang 440. Jadi berapakah ya yang didapatkan dengan membawa uang 440 tadi? Tinggal kita bagi aja 440 dibagi 36 gitu ya. Namun kita lihat pembahasan di sini. Oke, apel dijual dalam kiloan, yaitu dalam 1 kilo tersebut adalah 36.000. Ini dalam 1 kilo ya, dalam 1 kilo yaitu 36.000 per kilo gitu. Sedangkan uang yang dibawanya yaitu 440.000. Apel yang didapat ya, yang dibeli dalam kilogram berarti 440.000 dibagi dengan 36. Ini ya, 440.000 dibagi 36.000 ya, nolnya kita coret, tinggal 440 dibagi 36, maka dapatlah di sini yaitu 12,22 kg. Berarti jawabannya adalah B ya. Di sini hasilnya yaitu 12,22 ya, karena 22 ini tidak bisa kita bulatkan ke atas, maka hasilnya adalah 12 kg gitu ya. Oke, nomor 36 cukup mudah ya. Jadi tanpa kita cari, tinggal kita analisis, 440 dibagi 36, dapatlah banyaknya tadi itu. Oke, lanjut nomor 37. Perhatikan sebagai berikut. 1. Perang Margarana. 2. Peristiwa Bandung Lautan Api. 3. Perlawanan rakyat Sulawesi. 4. Agresi militer. Urutan peristiwa mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan adalah, perhatikan di sini adalah urutan peristiwa mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan. Ya, kita perhatikan A 213, B 123, C 214, D 342, E 421. Perhatikan urutan perang 1 sampai 4 yang mempertahankan Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia adalah, kita perhatikan masing-masing. Perang Margarana itu terjadi pada 20 November 1946. Setelah itu pertempuran ini dipimpin oleh Kepala Divisi Sunda Kecil, yaitu Kolonel Gustri Ngurah Rai. Ya. Berikutnya, peristiwa Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Berarti yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Ya. Peristiwa Bandung Lautan Api terlebih dahulu berarti. Ya, setelah itu baru perang Margarana. Dan serangan militer Belanda 1 adalah operasi militer Belanda di Jawa dan Sumatera terhadap Republik Indonesia yang dilaksanakan dari 21 Juli 1947. Di sini 47 ya. Berarti urutannya dari yaitu 23 Maret 46. Setelah itu baru 20 November 1946, baru lanjut ke serangan militer Belanda. Berarti urutan yang pertama adalah nomor 2, yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Setelah itu perang Margarana, dan yang ketiga adalah agresi militer 1. Berarti 2142114. Jawaban yang benar adalah C. 38. Perhatikan organ tersebut. Fungsi organ yang ditunjukkan oleh nomor 3 adalah, perhatikan di sini ada 9 organ ya. Namun pertanyaannya adalah yang ditunjukkan nomor 3 ini berarti ya. Oke. Berarti ini organnya. Ini nama organnya apa terlebih dahulu ya, sebelum kita memahami fungsinya. A. Memompa dalam sistem peredaran darah. B. Menyaring zat berbahaya dari darah, menjaga kadar kolesterol dan glukosa dalam darah. C. Berperan dalam difusi CO2 dan O2 pada proses pernapasan.
D. Menghasilkan enzim yang diperlukan untuk pencernaan. E. Yaitu mengekskresikan urin ke ureter yang kemudian diteruskan keluar dari tubuh. Perhatikan fungsi organ nomor 3. Kita harus mengetahui yaitu nama organ nomor 3 tersebut. Oke, di sini kita akan bahas satu persatu. Dari nomor 1 tadi di dalam organ tersebut ada 9 organ. Nomor 1 tadi yaitu otak. Ya, otak. Fungsinya yaitu mengendalikan diri, perencanaan, penalaran. Ini fungsinya. Ya, sedangkan nomor 2 tadi adalah jantung. Nomor 2 adalah jantung yang berfungsi sebagai pemompa dalam sistem peredaran darah. Berarti itu jantung. Yang ketiga ada lambung. Tadi pertanyaannya adalah nomor 3 ya, berarti itu lambung. Yaitu menghasilkan enzim yang diperlukan untuk pencernaan, menghasilkan enzim. Yang keempat, ginjal. Yang berfungsi adalah mengekskresikan urin ke ureter, kemudian diteruskan keluar dari tubuh, yaitu mengekskresikan. Yang kelima tadi adalah usus besar, yang berfungsi adalah membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Yang keenam, hati, yang berfungsi menyaring zat berbahaya dari darah. Yang ketujuh adalah paru-paru. Paru-paru yang berfungsi yaitu tempat difusi gas CO2 dan O2, karbon dioksida dan oksigen pada proses pernapasan. Itulah paru-paru. Yang kedelapan yaitu faring, terletak di hulu tenggorokan dan merupakan persampingan atau persimpangan antara rongga mulut ke rongga kerongkongan dan rongga hidung ke tenggorokan. Yang kesembilan, kandung kemih, berfungsi yaitu sebagai penyimpan urin ya sebelum diekreksikan. Tadi pertanyaannya adalah nomor 3. Apa sih? Ya, nomor 3 tadi lambung. Apa fungsi dari lambung? Yaitu menghasilkan enzim yang diperlukan untuk pencernaan. Nah, di sini menghasilkan enzim yang diperlukan untuk pencernaan. Berarti jawabannya adalah D, menghasilkan enzim. Oke, perhatikan nomor 39. Spion mobil menggunakan cermin cembung. Ya, cermin cembung untuk melihat kendaraan di belakangnya dengan jelas. Sifat cermin cembung yaitu, kata kuncinya adalah sifat cermin cembung. A. Maya, tegak diperkecil. B. Maya, tegak sama besar. C. Nyata, terbalik diperbesar. D. Nyata, terbalik diperkecil. Ya, kita harus mengetahui sifat-sifat cermin. Cermin cekung, cermin cembung, cermin datar. Ya, kali ini yang dipertanyaannya adalah cermin cembung. Kita lihat pembahasan. Perhatikan pada kaca spion mobil ini. Ini contohnya seperti ini. Ya, ini kaca spion mobil. Ya, berarti ini merupakan cermin cembung. Cermin cembung ini yaitu jelas sifatnya adalah yang pertama maya, yang kedua tegak, yang ketiga diperkecil. Berarti sifat dari cermin cembung adalah maya, tegak, diperkecil. Maya, tegak, diperkecil. Berarti jawabannya adalah A. Oke ya, cukup mudah. Berikutnya nomor 40. Nomor 40, sebuah kebun sawit berbentuk lingkaran yang berjari-jari 35 meter. Pada tepi kebun itu dipasang tiang pagar ya yang berjarak 1 meter. Berapa banyaknya tiang yang harus dipasang? Perhatikan kata kuncinya adalah lingkaran. A. 200, B. 210, C. 220, D. 230, E. 250. Di sini kata kuncinya adalah lingkaran. Kita harus mengetahui yaitu lingkaran terlebih dahulu. Perhatikan
pada pembahasan ini ya, perhatikan lingkaran. Ya, ini adalah sebuah lingkaran. Perhatikan. Tadi dari soal sudah jelas memiliki jari-jari. Inilah yang disebut dengan jari-jari. Ya, ini jari-jari, ini juga jari-jari. Nanti sini juga jari-jari, sedangkan ini jari-jari. Kita buat ini jari-jari 1. Ya, ini 1, ini 2, 3 dan 4. Oke ya. Jari-jarinya 35 meter. Sedangkan pada tepi kebun itu dipasang tiang. Ini pada tepinya. Pada garis lingkaran tadi, tepi dipasang tiang. Antara tiang 1 ke tiang berikutnya ini yaitu jaraknya 1 meter. Ya, dan antara tiang yang kedua dan ketiga juga jaraknya 1 meter tersebut. Oke. Berapakah banyak tiang yang harus dipasang? Jadi kita hitung berapa banyak tiang ini yang mengelilingi pada lingkaran tersebut. Oke. Tepi ditanami pohon. Jarak 1 meter. Oke, tadi ini antara tiang 1 ke tiang kedua itu jaraknya 1 meter. Jadi carilah keliling. Maka kita cari keliling lingkaran tersebut. Apa sih rumus keliling lingkaran? Keliling lingkaran adalah rumusnya 2πr. Ya, ini rumusnya. 2πr. Berarti P-nya 22/7. Artinya berapa? Artinya tadi jarinya adalah 35 meter. Gitu ya. Oke. Berarti 2 kali 22/7 dikali 35. Ya, kita coba di sini. Oke. Berarti kita buat di sini adalah 22/7, kita sederhanakan dengan 35. 7 bagi 7 habis. Sedangkan 35/7 ada 5. Ya. Berarti di sini ada sisa 5. Kita kalikan aja. 2 kali 22 44. 44 dikali 5 yaitu 220. Ini keliling lingkaran. Ya, ini baru dapat keliling lingkaran. Berarti keliling lingkarannya adalah 220. Sedangkan jarak antara tiang 1 ke tiang 2 adalah 1 meter. Pertanyaannya adalah jumlah tiang atau jumlah pohon tadi. Maka keliling lingkaran dibagi jarak antar pohon. Ya, 220 dibagi 1. Ya, mengapa dibagi 1? Karena tiang 1 ke tiang kedua hanya 1 meter. Seumpama dia 2 meter, maka dibagi 2. Berarti 220 dibagi 1. Dapatlah 222 tiang atau pohon. Berarti jawabannya adalah C untuk nomor 40. Oke, Bapak Ibu, bagaimana? Ya, mudah dipahami ya? Silakan komentar di kolom komentar. Dan insya Allah edukasi dalam 1 minggu ini akan membahas soal FRPGSD ya. Kali ini bagian yang ketiga sudah mencapai 40 dan akan kita lanjutkan yaitu bagian keempat yaitu 41 sampai ke 55 ya untuk bagian keempat. Oke. Kita komitmen edukasi official memberikan yang terbaik untuk bagi Bapak Ibu. Ya, kita akan tuntaskan dalam minggu ini yaitu sebanyak 100 soal. Semoga tercapai. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi semoga bermanfaat. Semoga Bapak Ibu lolos di seleksi tahap ketiga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.